Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi anak-anak. Ya, pagi yang cerah ini alangkah baiknya kita harus memulai dengan membaca doa ya anak-anak, agar kita lancar dalam pembelajaran pada pagi hari ini, agar kita dapat mengambil ilmu-ilmu yang bermanfaat pada pagi hari ini. Yuk kita mulai. Marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Apa kabar semuanya anak-anak? Kelihatannya sih emang gitu ya. Kelihatan dari mukanya, dari face-nya itu terlihat baik dan sehat. Alhamdulillah kalau begitu. Tapi ibu masih lihat itu ada beberapa bangku yang kosong nih. Coba itu Nita, samping kamu siapa? Oh, Reza. Reza kenapa tuh tidak masuk? Sakit. Oh, ternyata itu suratnya Reza di meja ibu ya. Ibu lupa nggak ngeliat. Ya udah, semoga yang hari ini berhalangan hadir karena sakit, semoga segera Allah angkat segala penyakitnya dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Amin. Apa kabar semuanya anak-anak? Kelihatannya sih emang gitu ya. Kelihatan dari mukanya, dari face-nya itu terlihat baik dan sehat. Alhamdulillah kalau begitu. Tapi ibu masih lihat itu ada beberapa bangku yang kosong nih. Coba itu Nita, samping kamu siapa? Oh, Reza. Reza kenapa tuh tidak masuk? Sakit. Oh, ternyata itu suratnya Reza di meja ibu ya. Ibu lupa nggak ngeliat. Ya udah, semoga yang hari ini berhalangan hadir karena sakit, semoga segera Allah angkat segala penyakitnya dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Amin. Sebelum ibu masuk ke materi, kalian semua itu harus semangat dulu. Ibu tes ya. Yang seperti biasa itu loh. Yuk, semangat, semangat, semangat. Apa? Kurang keras. Semangat, semangat, semangat. Apa? Luar biasa, kelas ini emang pol banget. Emang gak ada yang ngalahin. Oke, nah sekarang ibu tuh akan memasuki materi. Pertama-tama ibu ingin nanya nih. Ada yang tahu nggak apa sih buku fiksi itu? Ya, coba Nita, kamu apa? Ya, hampir mendekati. Ada yang bisa lagi? Coba Farul. Boleh. Tapi kurang sedikit lagi. Ibu langsung aja ya. Jadi baik, ibu perjelas saja ya anak-anak. Buku fiksi itu tuh merupakan buku atau karya sastra yang hasil imajinasi pengarang. Jadi seperti itu. Jadi, setiap karya sastra, baik yang berupa puisi, prosa, maupun drama, tentu itu mempunyai tujuan untuk menyampaikan suatu pelajaran atau nilai berharga kepada pendengar atau pembaca. Nah, terdapat banyak sekali nilai yang dapat disampaikan melalui buku fiksi, baik cerpen, puisi, ataupun drama. Jadi itu di dalam cerita-cerita itu, di dalam sebuah teks itu terdapat pesan-pesan moral, kemanusiaan, budaya, sosial, maupun nilai lainnya. Misalnya pada cerita Laskar Pelangi itu amanatnya biasanya atau pesannya itu tentang persahabatan. Terus bisa saja kita menghormati orang lain, terus memperhatikan orang-orang yang terpinggirkan atau terkucilkan, terus mencintai flora dan fauna, terus menghargai sesama umat manusia, baik yang berbeda ras, suku, dan agama, seperti itu. Sampai sini, apakah ada yang ingin bertanya? Kita enjoy aja, kita relax. Karena nih materi kali ini ibu rasa kalian sebenarnya tuh sudah paham, sudah bisa, oh ternyata ini loh bu, oh ternyata itu.
Ibu hanya menyampaikan atau memperjelas atau lebih memperdalam lagi agar kalian lebih mudah mengerti, agar kalian lebih, oh ternyata ini ya Bu, yang Ibu maksud, oh ternyata ini, oh ternyata pesan atau amanat itu terbagi menjadi ini, gitu loh. Baik, sekarang Ibu tanya. Di sini pasti banyak banget yang sudah membuat atau membaca suatu karya sastra, baik itu karya sastranya cerpen, puisi, atau drama. Ayo, siapa? Ya, coba Nita, kamu karya sastra apa yang sudah kamu baca atau kamu buat? Puisi. Puisi itu kamu kapan terakhir buat? Nah, sekarang siapa lagi, ayo? Ya, Farul lagi. Cerpen. Terakhir buat kamu kapan? Iya, kelas 10 memang ada. Buat selingan-selingan kalau kata ibu sih. Ya, lanjut ya. Nah, sekarang ibu tanya lagi. Gak usah pusing. Di sini pasti kan banyak nih yang sudah membuat atau membaca suatu karya sastra. Suatu karya sastra tuh banyak, mulai dari cerpen, terus puisi, drama, apalagi novel. Karya sastra tuh banyak. Ayo, siapa? Acungkan tangan. Nah, benar Fahrul. Coba Fahrul, kamu pernah baca suatu karya sastra apa? Oh iya, puisi itu bagus sekali memang. Farul, sekarang ibu tanya kamu ya. Kamu ingat tidak pesan atau amanat yang ada pada puisi tersebut? Nah, pesan itu termasuk, misalnya itu tuh termasuk pesan atau amanat yang membawa nilai baik untuk pembaca ataupun pendengar seperti kita, maksudnya seperti orang-orang yang di luar sana seperti itu. Ibu lanjutin ya anak-anak. Di dalam suatu karya sastra, ada cerpen, novel, puisi, terus drama, itu tuh biasanya tuh ada unsur-unsurnya. Nah, unsurnya itu apa sih Bu? Ada unsur ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik apa sih Bu isinya? Ekstrinsik itu tentang latar belakang pengarang. Sedangkan kalau ekstrinsik ini adalah unsur yang membangun sebuah cerita fiksi dari dalam. Unsur ekstrinsik meliputi apa saja sih Bu? Nah, coba ada yang ingin menjawab? Ayo. Coba Yusna. Nah, tepat sekali. Jadi itu unsur intrinsik ini terdiri dari tema, pesan atau amanat, lalu ada tokoh, alur, itu awal cerita, latar belakang cerita, terus yang terakhir adalah sudut pandang cerita tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, nah, karena materi kita mengenai amanat, yaitu amanat itu apa sih Bu? Amanat adalah salah satu pokok yang membangun suatu karya sastra dari dalam karya sastra itu sendiri, yang termasuk unsur intrinsik. Nah, amanat apa sih Bu? Apalagi sih Bu pengertiannya? Amanat itu adalah ajaran atau ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui karyanya. Nah, karena itu pesan moral tentu isinya itu berupa nilai-nilai baik. Nggak mungkin karya sastra yang dipesankan atau diamanatkannya itu melalui pesan-pesan yang atau nilai-nilai yang buruk, itu tidak mungkin, karena kan itu akan membawa atau berdampak pada diri kita sendiri. Nah, biasanya ini pesan atau amanat ini bisa ditelusuri melalui percakapan dari sebuah cerita itu atau tindakan berbagai tokoh dalam cerita tersebut. Jadi itu nilai-nilai yang terkandung dalam suatu cerpen atau nilai-nilai yang terkandung dalam suatu novel itu dapat dicari dan diidentifikasikan dari kalimat-kalimat yang dituliskan oleh penulis, dan cara lainnya juga itu dapat
dapat kita cermati dialog antar tokohnya. Seperti cerpen kan bisa ada dialog tuh, terus puisi biasanya kan dialog, ada yang monolog, ada yang dialog. Atau dengan cara kita bisa lihat dengan cara suatu cerita tersebut itu menyelesaikan masalahnya. Bagaimana sih dia cara menyelesaikan masalahnya, ada pesan apa sih di dalam itu, pasti dia terselubung di dalam cara menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi anak-anak? Bagus sekali Nita pertanyaannya. Nanti ibu lanjut ya, mengenai pesan atau amanat, ciri-cirinya apa aja sih. Ntar ibu lanjut lagi, ayo dipahami lagi ya. Baik, yang tadi seperti Nita bilang kan ciri-ciri amanat apa aja sih Bu? Yang pertama itu ada secara implisit, yaitu tersirat. Amanat ini disampaikan dengan cara memberikan ajaran moral atau pesan dalam tingkah laku atau peristiwa yang terjadi pada tokoh menjelang cerita berakhir. Lalu yang kedua itu ada secara eksplisit. Eksplisit apa sih Bu? Eksplisit itu tersurat, yaitu dengan penyampaian seruan, saran, peringatan, nasihat, anjuran, dan larangan yang berhubungan dengan gagasan utama cerita tersebut. Sampai sini paham? Alhamdulillah. Berarti kalau sudah paham semua, siap dong buat tugas-tugas yang Ibu berikan. Tugas-tugasnya juga masih kalian bisa tanganin kok, ini tuh gampang sekali. Baiklah, kalau semuanya sudah siap, semuanya sudah ready, Ibu akan akhiri materi hari ini dengan tugas, yaitu coba kalian masing-masing membaca satu buku fiksi, lalu dituliskan bagaimana sih atau apa sih pesan atau amanat yang terkandung dalam suatu cerita tersebut. Siap anak-anak? Oke. Ibu senang kalau semuanya pada siap, semuanya pada menerima dengan senang hati, karena materi ini materi yang cukup gampang, cukup bisa kita kerjakan bersama-sama. Kalau ada kesulitan atau kendala, kalian bisa chat ibu atau kalian bisa tanya ibu sekarang juga. Itu saja mungkin yang dapat ibu sampaikan materi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian ke depannya, agar dapat dimengerti lebih baik lagi. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.